فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan dulu ikhwan ayat yang ke-100. Terus lainnya kita jadikan satu dengan yang kemarin faedahnya. Pada ayat yang ke-150 qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhadun annallaha harrama hadha. Katakan wahai Nabi kepada mereka, orang-orang musyrikin yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Katakan kepada mereka, halumma syuhada'akum, ay ahdiru, hadirkan, datangkan saksi-saksi kalian untuk memperkuat kalian, untuk membenarkan kalian, annallaha harrama hadza, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu semua. Mana saksi kalian? Kemarin ditantang mendatangkan ilmu nggak bisa. Sekarang coba cari pemuat dari luar, para saksi, syuhada. Coba cari saksi kalian yang mengatakan bahwasanya Allah mengharamkan apa yang kalian haramkan itu. Dan mereka tidak akan bisa mendatangkan saksinya. Nah, karena yang ada justru Allah SWT menghalalkan itu semua. Sehingga nggak akan ada saksi yang mengatakan bahwasanya Allah mengharamkan itu. Maaf sampai sini ya, ikhwan ya. Karena Allah menghalalkan itu yang mereka haramkan, jelas tidak akan ada saksi
yang bisa didatangkan untuk mengatakan bahwasanya Allah telah mengharamkan itu semua. Karena yang ada justru Allah menghalalkannya. Sehingga nggak akan ada saksi di mana Allah mengharamkan itu. Fa in syahidu, ini pengandaian sebenarnya. Alal fardil mustab'ad. Ini sangat jauh sebenarnya. Anggap kalau mereka bisa mendatangkan orang yang mau bersaksi bahwasanya Allah telah mengharamkan apa yang mereka haramkan itu. Anggap kalau memang ada saksinya. Fala tashhad ma'ahum. Dan jika mereka bersaksi, datang saksinya dan bersaksi bahwasanya Allah mengharamkan itu, kamu jangan ikut bersaksi sama mereka. Wahai Muhammad, kamu jangan ikut-ikutan menjadi saksi bersama mereka. Kenapa? Karena pasti persaksian mereka itu dusta. Sebagaimana yang dalam ayat yang setelahnya. Pasti itu persaksian dusta. Saksi palsu itu pasti. Maka kamu jangan benarkan mereka, jangan percaya mereka. Karena mereka pasti adalah saksi palsu. Nah, maka kamu jangan ikut jadi saksi bersama mereka. Wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu, keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini hukum Allah untuk mereka. Padahal kan kalau lihat konteksnya ini kan pakai domir cukup. Jangan kamu ikuti hawa nafsu siapa? Mereka. Gitu aja kan cukup ya. Karena kan baru disebutkan sebelumnya mereka ini. Iya kan? Orang musyrikin beserta saksinya yang membuat saksi apa ini? Palsu. Harusnya kan cukup dikatakan wala tattabi ahwa ahum. Jangan kamu ikuti hawa nafsu siapa? Mereka. Tapi ini Allah enggak. Allah bunyikan lebih jelas supaya Allah udah ngasih hukum kepada mereka ini. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Makanya kita katakan mereka ini termasuk para saksinya adalah para saksi apa ini? Pendusta. Makanya kata Allah setelah sekarang wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Para saksi palsu, para saksi pendusta itu. Walladzina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dalam keadaan mereka berpaling dari Rabb mereka. Ini semua jangan diikuti hawa nafsunya dan keinginannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ai qul liman harrama ma ahallallah. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa nasaba dzalika ilallah. Dan mereka sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang ke mereka ahdiru syuhada'akum. Datangkan saksi-saksi kalian. Alladzina yashhaduna annallaha harrama hadza. Yang bisa memberikan persaksian bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu semua yang kemarin kalian haramkan itu. Mana saksi kalian? Kemarin diminta datangkan ilmu nggak bisa. Mereka nggak punya kecuali hanya dugaan-dugaan semata, zon, khars. Nah, sekarang coba bantu dengan saksi dari luar. Kalau diri kalian sendiri nggak punya ilmu, maka coba datangkan saksi dari luar. Nah, fa idza qila lahum hadzal kalam, kalau diucapkan kepada mereka ucapan ini, fahum baina amrain, maka pilihan mereka cuma dua. Ketika ditantang untuk mendatangkan saksi, fahum baina amrain, maka mereka berada di antara dua pilihan. Yang pertama, imma an la yuhdiru ahadan yashhadu bihad. Pilihan yang pertama, mereka tidak mendatangkan seorang saksi pun untuk perkara tersebut. Perkara apa yang mau diadili ini? Bahwasanya ini datangkan saksi untuk perkara apa ini? Kasus apa ini rupanya? Bahwasanya Allah mengharamkan apa yang mereka haramkan. Nah, mana saksinya? Ketika dituntut untuk mendatangkan saksi, mereka cuma punya dua pilih. Di antara dua pilih. Yang pertama, mereka tidak mendatangkan seorang pun untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Fatakunu da'wahum idzan batilah. Maka kalau begitu, persaksian atau pengakuan mereka itu batil. Batal sudah. Karena nggak bisa mendatangkan apa? Saksi. Khaliyatan minasyuhudi wal burhan. Kosong dari saksi dan burhan. Ilmu. Kemarin nggak punya bukti, nggak punya apa sekarang? Saksi. Bukti nggak ada. Fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu untuk kalian keluarkan pada kami? Nggak punya juga. Sekarang saksi pun juga nggak ada.
sehingga jelas pengakuan mereka bahwasanya Allah mengharamkan itu jelas batil dan tertolak. Itu kemungkinan yang pertama. Wa imma an yuhdiru ahadan yashhadu lahum bidzalik. Kemungkinan yang kedua, mereka akan tetap mendatangkan saksi dalam perkara tersebut untuk mempersaksikan mereka. Wala yumkin an yashhada bihadza illa kullu affakin atim. Dan jelas tidak akan ada yang mau bersaksi kecuali setiap para pendusta lagi berdosa. Nah, yang mau jadi saksi untuk kasus ini pasti pendosa ini. Pasti orang yang nggak beres ini. Pasti orang yang jahat. Ghairu maqbuli syahadah. Pasti orang yang tidak diterima syahadatnya, persaksiannya. Oh, bukan orang yang baik ini jelas. Kenapa? Karena dia pasti jelas ngasih persaksian palsu. Karena nggak pernah Allah sekalipun mengharamkan apa yang mereka haramkan itu. Jadi kalau ada yang berani maju jadi saksi, jelas ini orangnya apa ini? Afak, asim. Pendusta, pendosa. Ghairu maqbul asy-syahadah. Nggak diterima persaksiannya. Walaysa ada minal umur allati yasih an yashhada bihal hudud. Dan ini bukanlah termasuk perkara yang sah untuk disaksikan olehnya para saksi yang udul. Enggak akan ada saksi yang adil yang terpercaya dalam masa ini, enggak akan ada. Bahwasanya Allah telah mengharamkan apa yang mereka haramkan. Kenapa? Karena kenyataannya, faktanya di lapangan Allah menghalalkan. Sehingga enggak akan ada bisa didatangkan saksi yang terpercaya yang menguatkan bahwasanya Allah apa ini? Mengharamkan hal tersebut. Enggak akan. Nah, walihada qala ta'ala nahiyan nabiyahu wa atba'ahu an hadhihi syahadah. Oleh karena itu, karena nggak akan mungkin ada saksi yang terpercaya dalam kasus ini, makanya Allah melarang nabinya dan juga para pengikut nabi dari mau menjadi apa ini? Saksi. Kalau kalian wahai kaum mukminin diminta oleh mereka untuk jadi saksi, jangan mau bersaksi karena kalian pasti akan jadi saksi apa nanti? Palsu. Karena nggak pernah Allah apa ini? Karena nggak pernah Allah apa ini? Mengharamkan. Yang ada Allah justru apa? Menghalalkan. Jadi kalau kalian diminta oleh mereka untuk jadi saksi dalam kasus ini, jangan mau. Nah, apa sampai sini Evan ya? Nah, jangan mau dijadikan saksi karena kalian pasti akan jadi saksi palsu, saksi dusta. Nah, karena nggak akan ada saksi terpercaya dalam masa ini. Walihada qala ta'ala nayan nabiyahu atba'ahu an hadhihi syahadah fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Ai yusawwuna bihi ghairahu minal andani wal authan. Jangan ikuti mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir dan mereka berpaling dari Rabb mereka. Apa maknanya? Yusawwuna bihi, mereka menyamakan Allah dengan selainnya dari tandingan-tandingan dan berhala-berhala. Fa idza kanu kafirina bil yaumil akhir, kalau mereka adalah orang-orang kafir terhadap hari akhir, ghairu muwahhidina lillah dan tidak mentauhidkan Allah, kanat ahwiyatuhum munasibatan li aqidatihim. Maka ahwiyah, keinginan mereka, hawa nafsu mereka pasti akan mencocoki akidahnya mereka. Ketika rusak akidahnya mereka, maka keinginan dan hawa nafsunya pun pasti hawa nafsu yang apa ini? Rusak. Nah, wa kanat dairatan baina syirki wa takdzibil haq. Keinginan mereka pasti berputar pada seputar kesyirikan dan pendustakan al-haq. Cuman ini. Sehingga nggak akan bisa dipercaya mereka ini ya. Fahariyun yahwa bihadza sya'nuhu yanhallahu khiyara khalqihi an ittibaihi. Maka sudah sepantasnya lah Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya dan makhluk-makhluk pilihannya untuk mengikuti orang yang seperti ini hawa nafsunya. Apa kata Allah? Tidak mau beriman kepada, mendustakan ayat-ayat kami dan tidak beriman kepada hari akhir dan berbuat syirik kepada siapa? Allah. Masa yang kayak gini mau diikuti keinginannya? Bahwasanya Allah mengharamkan itu dan ini. Nah, wa anis syahadah ma'a arbabihim, dan untuk menjadi saksi bersama roh-roh mereka, sembahan-sembahan mereka. Wa ulima hina idin anna tahrimahum lima ahalallah sadirun antil kal ahwa al mudillah. Maka hasil akhirnya, ponisnya sekarang diketahui bahwasanya pengharaman mereka terhadap apa yang Allah halalkan murni munculnya sadirun dari hawa nafsu yang menyesatkan itu.
Dari hawa nafsu orang yang mendustakan ayat kami, dari hawa nafsu orang yang nggak beriman dengan hari akhir, dan dari hawa nafsu orang yang berbuat apa ini? Syirik. Kalau kayak gini kok mau diikuti apanya? Hawa nafsunya. Sehingga selesai bantahan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kasus masalah mereka ini, pengharaman yang mereka sandarkan kepada Allah terhadap hewan ternak, terhadap sebagian apa ini? Tanaman dan lain-lain. Selesai nih, ikhwan ya. Nah, sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tuntut mereka mendatangkan bukti yang terakhir pun mereka juga tidak akan apa ini sanggup mendatangkan kecuali paling pun kalaupun ada bisa mereka datangkan saksi-saksi apa ini palsu, saksi dusta yang tidak pantas untuk diikuti omongannya karena mereka orang-orang yang buruk kelakuannya dan akidahnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya, Evan, dari ayat yang kemarin ayat berapa? 148 sampai 150. Di antara yang bisa kita ambil dari 3 ayat tersebut beberapa kesimpulannya saja ya, Kawan. Sebagai pengingat. Ilmu Allah bima yantawi alaihi sudur. Ilmu Allah mencakup apa yang tersimpan di dalam hati. Ilmu Allah mencakup apa yang tersimpan dalam hati. Sehingga berusaha pun kita menutupi apa yang di dalam hati. Allah SWT Maha tahu. Rasa benci, rasa senang, rasa sedih, rasa kecewa. Apa yang kita simpan dalam hati Allah tahu. Makanya di sini Allah mengatakan kemarin, saya kulu. Pasti akan mereka mengatakan, orang-orang musyrik itu, ketika mereka berhujah dengan apa? Takdir. Saya kulu. Artinya Allah tahu apa yang ada di dalam apa ini? Hati mereka, yang nanti akan mereka ucapkan. Nah, artinya belum diucapkan, Allah sudah apa? Tahu, saya kulu, mereka pasti akan mengatakan. Menunjukkan Allah tahu apa yang disimpan di dalam hati. Faedah yang berikutnya, pengakuan orang-orang musyrikin terhadap keinginan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Pengakuan orang-orang musyrikin terhadap keinginan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Mereka beriman dengan takdir. Walaupun salah menggunakan takdirnya. Tapi mereka beriman dengan adanya apa ini? Takdir. Sehingga orang-orang Qadariyah yang menolak takdir ini lebih buruk dalam masalah ini daripada orang-orang apa ini? Musyrikin. Orang musyrikin saat ini masih meyakini adanya apa? Takdir Allah. Walaupun mereka salah menggunakan takdir itu untuk menguatkan kemaksiatan mereka. Tapi setidaknya mereka masih menetapkan ada namanya apa? Takdir. Berbeda dengan orang-orang Qadariyah yang menafikan takdir, bahwasanya bahkan Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh hamba kecuali hamba itu apa ini melakukannya. Nah, faedah yang berikutnya, keyakinan rusak orang-orang musyrikin, bahwa apa yang ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah pasti dicintai dan diridhoi olehnya. Keyakinan rusak orang-orang musyrikin bahwa segala sesuatu yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi. Ini keyakinan rusak. Akibat nggak memahami konsep masyiah. Masyiah ini iradah apa ini? Kauniyah. Mereka pikir kalau diinginkan oleh Allah secara kauniyah, itu pasti perkara yang dicintai dan diridhoi. Makanya mereka pakai itu sebagai apa? Hujahnya mereka, alasan mereka, iya kan? Allah suka kok kalian melakukan ini, buktinya dia takdirkan. Kalau enggak akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya belajar. Mereka tahunya iradah kauniyah itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Nah, dan Allah ridhoi. Makanya mereka jadikan sebagai hujahnya mereka. Faedah yang berikutnya. Penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi malam? 2. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah.
Lau sya Allah menunjukkan Allah punya iradah. Faedah yang tadi kita bahas keyakinan orang musyrikinnya. Gitu loh. Bahwasanya orang musyrikin saja pun, sekelas mereka aja pun yang sesatnya kayak gitu masih menetapkan Allah punya apa ini? Kehendak. Sekarang kita bahas dari sisi nama dan sifatnya. Bahwasanya di antara sifat Allah adalah punya kehendak. Nah, dan kehendak Allah tidak sama dengan kehendaknya makhluk. Sehingga jangan bayangkan kalau kita menetapkan kehendak bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Nah, karena berbeda kedua kehendaknya. Faedah yang berikutnya, kerasnya azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan. Kerasnya azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul dan apa yang beliau bawa. Ini dari sisi Allah menyandarkan hukuman itu kepada dirinya ya, supaya makin besar namanya hukuman itu. Makanya Allah katakan hatta zaku ba'sana, sampai mereka akhirnya merasakan hukuman kami. Allah sandarkan kepada dirinya supaya kesannya makin apa ini? Besar. Ini bukan hukuman biasa, ini bukan hukuman ecek-ecek. Ini hukuman kami, kata Allah. Nah, Allah besar. Makanya Allah sandarkan hukuman itu kepada dirinya supaya perkaranya makin apa ini? Besar. Nah, ini tandanya. Allah sandarkan hukuman itu kepada dirinya. Faedah yang berikutnya. Anna haula'il musyrikin la dalila indahum wa la hujjah illa tiba'adh dhann. Orang-orang musyrikin yang mengharamkan apa yang Allah halalkan tidak memiliki dalil sedikit pun kecuali hanya mengikuti sangkaan-sangkaan yang batil. Orang-orang musyrikin yang mengharamkan apa yang Allah halalkan tidak memiliki dalil sedikit pun kecuali hanya mengikuti sangkaan-sangkaan yang batil. In tattabi'una illa dzann, tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya dugaan dan sangkaan. Wa in antum illa takhrusun, kalian hanya menduga-duga. Ada yang berikutnya, jika Allah memberi hidayah, jika Allah berkehendak, niscaya Dia akan memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Jika Allah berkehendak, maka Dia akan memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Sehingga kita tidak akan terlalu sedih ya kawan dengan orang-orang yang belum menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Karena urusan hati mereka di tangan Allah. Kalau Allah mau, langsung pun mereka bisa langsung mendapatkan hidayah. Falau sya'allah lahadakum ajma'in, kata Allah. Kalau seandainya Dia mau, niscaya Dia akan memberi hidayah kalian semuanya. Ya, nggak ada yang kafir, nggak ada yang maksiat bahkan. Kalau Allah mau. Karena Allah tidak mau, akhirnya tidak terjadi. Nah, faedah yang berikutnya, larangan dari Allah kepada Nabi dan kaum mukminin untuk menjadi saksi bersama dengan para saksi palsunya orang-orang musyrikin. Larangan Allah kepada Nabi dan kaum mukminin untuk menjadi saksi bersama dengan saksi-saksi palsu orang musyrikin. Kalau mereka mau mendatangkan saksi dalam kasus tersebut. Nah, pasti saksi-saksi palsu. Nah, fala tashhad ma'ahum, jangan kalian ikut-ikutan jadi saksi bersama mereka. Faedah yang berikutnya, at-tahdzir an ittiba'i ahwa'il musyrikin. Peringatan dari mengikuti hawa nafsu orang-orang musyrikin. Peringatan dari mengikuti hawa nafsu orang-orang musyrikin. Karena Allah gambarkan bahwasanya hawa nafsu mereka itu nggak benar. Mereka hanya mengikuti sesuai apa yang dicondongi oleh jiwa mereka. Padahal jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang mendustakan ayat-ayat Allah,
yang tidak beriman kepada hari akhir, berbuat syirik, sehingga yang kayak gini jiwanya, hawa nafsunya nggak pantas untuk diikuti keinginannya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini beberapa kesimpulan sedikit yang bisa kita ambil dari 3 ayat yang sudah kita baca dari kemarin, dari ayat yang ke-148 sampai ayat yang ke-150. Adapun yang ke-151 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.